Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam diri kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Ya Bapa, kami ingin mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam kitab suci. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, semua orang berasal dari Allah yang kudus. Oleh sebab itu, semua orang juga dipanggil untuk menjadi kudus. Cara hidup seperti apa yang dapat mengantarkan kita kepada kekudusan? Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium artikel 40 menyatakan bahwa semua orang Kristiani, bagaimanapun status atau corak hidup mereka, dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan cinta kasih. Paus Fransiskus menegaskan doktrin ini dalam ensiklik Gaudete et Exsultate. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dengan kasih, dan masing-masing memberikan kesaksiannya sendiri dalam kegiatan setiap hari dimanapun kita berada. Artikel nomor 14. Allah menghendaki kita menjadi kudus karena Ia sendiri sebagai pencipta kita adalah kudus. Panggilan ini tidak bisa kita pungkiri. Sudah layak
dan sepantasnya lah kita harus keluar dari zona nyaman diri kita. Kita menunjukkan identitas sebagai orang beriman Kristiani yang taat melalui cara hidup kita masing-masing. Kepada kita yang bekerja sepanjang hari untuk mencari nafkah, hendaknya kita bekerja dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati. Kepada kita yang dipercaya mengurus keluarga, hendaknya kita melaksanakannya dengan tabah dan setia. Kepada kita yang sedang belajar di sekolah atau perguruan tinggi, hendaknya kita menunaikannya dengan sungguh-sungguh demi masa depan yang cerah. Intinya, semua pekerjaan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati, dengan tabah dan setia, dan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudariku yang terkasih, janda miskin yang memberikan persembahan dalam Injil hari ini menunjukkan teladan bagi kita dalam mencapai kekudusan. Totalitas dan ketulusan hati tampak sebagai sifat janda miskin itu. Janda miskin itu tahu bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Toh, ia pun memiliki kedudukan yang rendah dalam strata masyarakat saat itu. Walaupun perintah Taurat menghendaki agar para janda diperhatikan, namun toh ia tetap hidup dalam kemiskinan. Harta satu-satunya yang ia miliki adalah Allah sendiri. Uang dan segala yang ada pada dirinya, ia rela mempersembahkan kepada Allah agar ia mendapat jaminan dari satu-satunya harta yang ia miliki itu. Teladan yang sama juga ditunjukkan oleh Santo Bonifasius yang kita peringati pada hari ini. Ia adalah seorang misionaris yang berkarya di Jerman. Ia berkarya dengan setia mewartakan Injil kepada orang-orang Jerman. Semua ia lakukan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan, dan dengan tulus ikhlas. Saudara-saudariku yang terkasih, ia berkarya dengan setia. Ia akhirnya rela dibunuh oleh orang-orang kafir karena ia percaya bahwa itu menjadi persembahan terindah yang dapat ia berikan kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang kudus, yang telah memanggil kita untuk menjadi kudus. Mari kita persembahkan diri kita secara total dan tulus ikhlas kepada Allah dengan giat bekerja dan tekun belajar. Tidak cukup hanya sekedar giat bekerja dan tekun belajar saja. Marilah kita pun setia membina hubungan akrab dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Dengan demikian, bolehlah kita berharap akan mencapai kekudusan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Bukan dengan segala kekayaan material kita, tetapi dengan persembahan diri kita yang tulus kepadanya. Ya Allah, dalam rasa syukur atas teladan indah yang Kau berikan kepada kami melalui janda miskin dan Santo Bonifasius, uskup dan martirmu, kami mohon semoga kami dapat mencapai kekudusan sebagaimana yang Engkau kehendaki lewat hidup dan pekerjaan kami sehari-hari, seturut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.